Itu yang salah biasanya dalam bisnis. Kalau owner berpikir keuntungan bersih itu, makanya ini harus dipahami, dari keuntungan bersih itu ada harusnya namanya laba ditahan. Jadi tidak semua itu keuntungan langsung diambil sama owner. Itu yang salah biasanya dalam bisnis. Kalau owner berpikir keuntungan bersih itu adalah haknya dia. Kalau bisnis sendiri ya. Jadi owner itu idealnya kalau dia terlibat di kegiatan operasional, memang langsung ada bagian yang dia jalankan, dia bisa dapat gaji, ya kan? Tapi kalau dia cuma sebagai investor dan mempekerjakan orang dan tidak terlibat di situ, hanya cuma ngatur saja kan, tidak terlibat di kegiatan operasional, cuma kegiatan manajemen saja, dia harusnya dapat dividen. Dividen itu keuntungan kotor yang dikumpulkan dalam satu bulan, dikumpulkan. Kalau nanti ke dividennya banyak, kayaknya uangnya ini sudah banyak, sudah ngumpul beberapa, bisa per 3 bulan, per 6 bulan baru dikeluarkan. Itu bagiannya owner. Karena kalau keuntungan kotor langsung dihabiskan, bisnis tidak akan bisa berkembang. Karena setiap bulan hanya itu saja yang diputar, tidak pernah bertambah keuntungannya. Padahal biasanya kalau tiba-tiba ada termasuk tadi biaya kerusakan mesin atau biaya perawatan dan lain-lainnya. Nah, di situ yang laba ditahan ini yang harusnya menjadi biaya penyusutan. Bisa juga langsung kita anggarkan di biaya. Misalnya kan ini ada HPP dulu, ada biaya HPP, ada biaya operasional. Itu biaya penyusutan. Kalau dikumpul terus itu, suatu saat nanti ada yang rusak, langsung bisa ganti mesin. Itu pertama untuk perbaikan. Kalau memang nanti tidak cukup, nanti akan memotong di keuntungan. Harusnya keuntungan bulan ini misalnya 25 juta. Tapi karena ada mesin yang rusak yang harus diganti, ya keuntungan menjadi 20 juta. Karena diambil dari situ. Mengurangi keuntungan, laba ditahan. Untuk depresiasinya. Kan tinggal dihitung sebenarnya, kalau depresiasinya mesin, kalau dia garansinya 1 tahun, langsung saja dibagi 10. Nah, itu bisa dimasukkan di biaya operasional, sehingga setiap bulannya ada anggaran untuk mengganti mesin. Tapi kalau kita tidak masukkan di biaya operasional, suatu saat bisa saja keuntungan besar setiap bulannya, tapi pas ada kerusakan langsung tiba-tiba kecil. Karena memang kita tidak anggarkan. Dan sama saja nanti hitungannya. Kalau tidak pernah kita anggarkan, keuntungan selalu besar, tiba-tiba kecil waktu ada kerusakan atau harus mengganti. Tapi kalau kita anggarkan, keuntungan ya kurang lebih setiap bulannya tidak terlalu besar, tidak sebesar kalau tidak dianggarkan ya. Tapi begitu ada masalah, ada biaya saving untuk mengganti mesin. Itu dia maksudnya di depresiasinya. Usaha yang baru buka, idealnya dia 2 pegawainya. Jangan sampai 1 pegawai. Kalau baru buka, minimal dia 2 pegawainya. Itu anggaran, namanya anggaran gaji pegawai ya. Makanya di biaya operasional kita budgeting, namanya anggarannya 5 juta. Bagaimana bisa dapat 5 juta untuk 2 orang pegawai itu? Ya berarti ada dulu gaji pokoknya, setelah itu ada bonus-bonusnya. Ini cara sistem penggajiannya. Kalau dia bekerja maksimal bisa dapat 2,5 juta. Tapi biasanya sih 3 juta dengan 2 juta. Ada leadernya 1, ada yang timnya 1. Yang kalau seandainya omsetnya lebih tinggi, itu bisa lagi di atas itu. Itu kan. Tapi sistem penggajiannya itu ada hitung gaji pokok, setelah itu ada bonus. Gaji pokok itu biasanya rendah, sekitar 500.000 sampai 1 juta gaji pokoknya. Bonusnya ini yang tinggi, yang berdasarkan ada produktivitas dan kinerja. Dia bisa berdasarkan produktivitas dan kinerja. Produktivitas itu apa yang dia hasilkan, kinerja itu apa yang dia kerjakan. Saya kasih contoh misalnya ya. Kalau untuk yang dia kinerjanya ini apa yang dia kerjakan, ada bonus namanya bonus uang makan. Bonus uang makan ini nanti dia dapatkan, bonus uang makan dia dapatkan kalau pegawai tidak terlambat. Sehingga pegawai sungguh-sungguh bekerja. Biasanya kita hitung 15.000 per hari. Jadi pegawai juga sungguh-sungguh tidak mau terlambat. Kapan dia terlambat 1 menit saja atau 1 detik saja, sesuai dengan kesepakatan, tidak cair uang makannya. Akhirnya pegawai tidak mau terlambat kan. Terus yang kedua, kalau 1 bulan kan bisa total kalau terlambat terus hilang 450.000.
Terus yang kedua ada namanya bonus kehadiran. Kalau dia hadir terus di hari kerja selama 30 hari dikurangi 4 hari libur. Jadi kalau dia hadir terus di hari kerja dapat bonus 300.000. Kapan satu hari dia tidak hadir, itu hilang bonusnya. Jadi bukan gara-gara satu hari tidak hadir dipotong 300.000, jangan bahasakan seperti itu. Tapi karena dia tidak full hadirnya di hari kerja, tidak dapat bonus 300.000. Itu seperti itu. Ada juga namanya bonus on time. Kalau 1 bulan tidak terlambat, ditambah lagi gajinya. Itu semuanya. Atau hari Minggu. Kalau hari libur atau hari Minggu dia masuk kerja, ada lagi bonusnya. Jadi kalau dia tidak masuk memang tidak apa-apa, memang haknya untuk libur. Tapi kalau dia masuk ada lagi bonusnya. Semua ini namanya bonus kinerja. Kalau bonus produktivitas, apa yang dia hasilkan? Misalnya kalau dia pegawai bagian menyetrika, kalau dia kerjakan per kilo misalnya Rp800 per kilo setrikanya, atau kemudian 1.000 per kilo. Tapi kalau sampai 1 bulan dia bisa menghasilkan setrikaan, kan rata-rata itu 50 kilo per hari atau 1.500 per bulan. Kalau 1 bulan setrikaannya capai 1.500, ada tambahannya lagi. Selain 1.000 per kilo tadi, ada tambahannya 200.000. Jadi pegawai juga tidak mau biar kerja sedikit, kerja banyak, tidak ada masalah. Karena semakin banyak yang dia kerjakan, semakin banyak gajinya. Dan kalau dia capai targetnya, ada lagi bonusnya. Jadi bonus itu ada yang karena dia bekerja, ada yang karena yang dia kerjakan, ada yang dia hasilkan. Kalau semuanya hanya berdasarkan apa yang dia kerjakan, bisa-bisa pegawai rajin saja datang, tidak pernah terlambat, tapi bekerjanya pura-pura kerja, lambat setrikanya. Ya seperti itu. Jadi harus ada yang dia kerjakan dan ada yang dia hasilkan. Selain dari gaji pokok tadi. Kalau misalnya dia bagian kasir misalnya, KPI-nya itu bukan beda dengan bagian menyetrika. Kalau kasir itu berapa banyak orderan kiloan yang bisa dia rubah menjadi satuan. Misalnya dia tanyakan, Bu, ada customer datang, dihitung dulu pakaiannya. Setelah dihitung, dia bilang, Pak, ini kayaknya pakaiannya pakaian mahal, pakaian bagus, sayang kalau dicuci kiloan, mending dicuci satuan Pak, biar dia nanti tidak kelunturan dan lain. Kalau dia rubah menjadi satuan, itu menambah omset orderan, tapi tidak mengurangi berat dari timbangan. Akhirnya kiloannya dapat, satuannya juga bertambah omsetnya. Tapi bukan semata-mata karena supaya omset kita meningkat, tapi memang ini untuk kebaikannya konsumen. Makanya kita sampaikan, Pak, ini sayang loh kalau nanti baju putihnya begini. Pak, ini sayang loh kalau baju batiknya dicampur sini, nanti yang lain keluntiran. Pak, ini sayang loh kalau banyak pahit-pahitnya nanti rusak atau bagaimana. Akhirnya ada berapa banyak kiloan yang dirubah menjadi satuan dan menaikkan omset. Ini menjadi KPI-nya untuk menambah bonusnya kasir. Ini semuanya nanti cara perhitungan. Kalau dia maksimal hitungannya, maksimal kerjanya, kasir bisa dapat 3 juta, bagian pricing bisa dapat 2 juta. Berarti anggarannya 5 juta. Tapi kalau ada yang sering terlambat, ataukah sering tidak hadir, ataukah ini yang kinerjanya, ataukah produktivitasnya juga lambat menyetrikanya, ataukah tidak bisa menaikkan omset, ya akhirnya lebih rendah lagi gajinya. Cuman itu tadi hitungannya anggaran. Anggarannya di 5 juta, tapi cara menghabiskannya kita harus hitung dengan baik supaya berdasarkan apa yang dia kerjakan dan apa yang dihasilkan. Bukan hanya berdasarkan yang dia kerjakan tapi tidak ada hasilnya, ya berarti itu kan pura-pura kerja saja namanya, kan rajin saja tapi tidak ada yang hasilkan. Ataukah yang lebih bagus itu tinggi hasilnya tapi meskipun kerjanya sedikit tapi apa yang dihasilkan itu maksimal. Kembali lagi, gaji itu berdasarkan apa yang dihasilkan oleh pegawai dari omsetnya. Mereka harus pahami juga itu, supaya semakin banyak dia kerja, semakin banyak gajinya, dan semakin semangat juga mereka menjalankan pekerjaan. Itu tadi hitungannya untuk yang 5 juta gaji. Dengan sistem penggajian yang benar, harusnya 2 orang pegawai semakin cukup. Dan ada nanti namanya hitungan beban kerja. Kalau memang ternyata orderannya tambah banyak, itu 5 juta tadi cuman budgeting saja ya, bukan tidak boleh lebih dari itu. Kalau ternyata orderannya tambah banyak, berarti omset juga semakin besar, ya tidak ada masalah kita tambah pegawai, karena jumlah pekerjaan meningkat, dan ujung-ujungnya juga omset juga meningkat, yang akhirnya bisa membayar tambahan gaji pegawai. Kurang lebih seperti itu ya.